Andi dari kata data yang paling baru, informasi paling baru aja tadi kan ada disetujui 10,6 triliun untuk TKD. Itu boleh dikasih tahu nggak pertimbangannya kenapa Aceh paling sedikit, terus yang paling tinggi Sumut, habis itu dia ikuti Sumbar, itu pertimbangannya boleh dikasih tahu nggak apa aja. Terus yang kedua soal di 2026 kan ada sekolah, hunian, jalan, sama jembatan ya Pak. Tadi kalau nggak salah Bapak masih bilang ada 1.000 sekolah yang masih di tenda. Itu kalau boleh boleh dirinci lagi nggak SD, SMP, SMA-nya dari 1.000 itu berapa aja? Nanti kan biar ke gambar ini sebenarnya tingkat pendidikan mana yang paling dibutuhkan. Sama yang terakhir kalau boleh Pak, untuk di akhir 2026 ini nanti berapa rumah sih Pak yang akan terbangun? Soalnya kan tadi Bapak bilang di Huntara terlalu lama. Berapa yang akan dibangun dan paling banyak ada di daerah mana aja gitu Pak? Makasih. Ya, makasih. Jadi kalau untuk yang 10,6 triliun, ya kenapa jumlahnya 10,6 triliun itu adanya di Sumatera Utara 6, Aceh 1,6. Ya itu sebetulnya anggaran yang tahun 2025 waktu itu yang dikurangi, dikembalikan lagi. Seperti semula. Nah, Sumatera Utara kenapa paling banyak? Karena lebih banyak dipotong gitu. Otomatis dikembalikan lagi semula, dia tambah banyak dapatnya. Aceh dulu sedikit dipotongnya, 1,6 triliun. Maka dikembalikan lagi, didapatnya 1,6 triliun juga gitu. Nah tapi ada beberapa daerah yang dia masih berat ya, 8 setidaknya di Aceh. Nah, saya berterima kasih kepada Pemda Sumatera Utara karena Pemda Sumatera memberikan hibah antar daerah ke Aceh itu totalnya 260 miliar. Kemudian dari Sumatera Barat membantu hibah totalnya 24 miliar untuk 11 kabupaten yang relatif masih perlu atensi khusus. Ini kedua untuk masalah sekolah tadi, betul 4.992 sekolah yang terdampak ya. Kemudian yang sudah dibuat perjanjian kerjasama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi rehabnya itu lebih kurang 3.084. Nah masih ada sekitar 1.000-an lagi yang ditanyakan tadi. Yang 1.000-an tadi bukan berarti didiamkan. Yang 1.000-an tadi nanti di Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerjasama lagi untuk rencana pembangunannya. Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen hampir 2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira 1,8 atau 9 triliun. Nah dengan adanya persetujuan Renduk, anggaran yang dari persetujuan dari DPR dan dari pemerintah, Bapak Menkyu nanti tentu bisa mengalokasikan. Sudah termasuk yang untuk 1.000 sekian rumah tadi, 1.000 sekian sekolah tadi. Detail SD, SMP, SMA nanti tanya kepada Menteri Dikdasmen. Makasih. Makasih, gimana? Oh ya, rumah nanti kita, kalau untuk masalah rumah kan dibagi dua pelaksananya. Untuk huntap, untuk yang in situ, artinya di rumah, di tanahnya sendiri, itu dibangunkan oleh BNPB. Dan BNPB sudah bekerja, ya sudah bekerja dengan cepat. Kemudian untuk yang dibangun komunal, itu dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Nah ini nanti selain pendataannya sudah, tapi yang penting lagi lah tanahnya. Tanah ini kan tanah kompleks ya, jadi harus disiapkan tanah yang aman, jangan di tempat yang semula. Nanti ada perlu pengecekan dari Badan Geologi untuk keamanannya, dan kemudian kita memerlukan dukungan dari Kementerian ATR BPN, Kementerian dari Danantara, ya, dan kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk masalah penyiapan lahannya, ditambah Pemda. Kalau Pemda yang sanggup, ada beberapa Pemda sudah siapkan, ada juga yang Pemda yang tidak sanggup karena ini masuk HGU misalnya. Ini memerlukan dukungan dari Kementerian ATR BPN. Berapa jumlahnya belum kita hitung, tapi kita upayakan secepat mungkin.
makin cepat makin baik masih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.